Perkembangan hukum pidana di Korea mencerminkan perjalanan panjang sejarah sosial, politik, dan budaya negara tersebut. Dari era dinasti Joseon yang menerapkan hukum berbasis Konfusianisme hingga sistem hukum modern di Korea Selatan dan Korea Utara yang dipengaruhi oleh ideologi yang berbeda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum pidana di Korea dari era dinasti Joseon hingga sistem hukum modern. Pertama-tama mari kita membahas mengenai hukum pidana di era dinasti Joseon. Dinasti Joseon adalah periode penting dalam sejarah Korea yang mendirikan banyak fondasi hukum yang masih mempengaruhi sistem hukum Korea hingga hari ini. Hukum pidana pada era ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Konfusianisme yang menekankan moralitas, hierarki sosial, dan harmoni. Hukum pidana di era dinasti Joseon memiliki karakteristik utama, di antaranya Yongguk Daejeon. Ini merupakan kode hukum utama yang diberlakukan pada era Joseon, yang mengkodifikasi hukum pidana dan perdata. Berikutnya adanya penekanan pada moralitas. Hukum pidana pada era Joseon sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan pentingnya moralitas dan ketertiban sosial. Kemudian adanya hukuman berat. Hukuman pada era ini cenderung berat, termasuk hukuman mati dan hukuman fisik seperti pemukulan dan pemotongan anggota tubuh. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai hukum pidana di Korea pada era penjajahan Jepang. Setelah aneksasi Korea oleh Jepang pada tahun 1910, hukum pidana di Korea mengalami perubahan besar. Jepang memperkenalkan sistem hukum pidana yang didasarkan pada hukum pidana Jepang yang merupakan campuran dari hukum Jerman dan Prancis. Karakteristik utama hukum pidana pada era penjajahan Jepang diantaranya yaitu pemberlakuan Penal Code Jepang. Hukum pidana Jepang diberlakukan di Korea menggantikan sebagian besar sistem hukum yang ada sebelumnya. Kemudian adanya penindasan politik. Hukum pidana pada era ini sering digunakan oleh pemerintah kolonial Jepang untuk menindas gerakan kemerdekaan Korea. Selanjutnya, pengaruh hukum Eropa. Sistem hukum pidana yang diperkenalkan oleh Jepang membawa pengaruh hukum Eropa, terutama Jerman dan Prancis, ke Korea. Hukum pidana di Korea Selatan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Korea dari Jepang pada tahun 1945, Korea Selatan mulai mengembangkan sistem hukum pidananya sendiri. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari hukum kolonial Jepang, hukum adat Korea, dan pengaruh hukum dari Amerika Serikat. Karakteristik utama hukum pidana Korea Selatan pasca kemerdekaan yaitu Penal Code of Korea, di mana hukum pidana di Korea Selatan diatur dalam Penal Code of Korea yang pertama kali diundangkan pada tahun 1953. Kemudian fokus pada hak asasi manusia. Sistem hukum pidana di Korea Selatan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, dengan reformasi yang bertujuan untuk mengurangi hukuman fisik dan hukuman mati. Kemudian adanya pengaruh hukum barat. Hukum pidana Korea Selatan dipengaruhi oleh hukum barat, terutama hukum Amerika Serikat dalam hal prosedur dan perlindungan hak-hak terdakwa. Sejak era 1990-an, Korea Selatan telah melakukan berbagai reformasi dalam hukum pidananya, termasuk penghapusan hukuman mati secara de facto dan peningkatan perlindungan bagi korban kejahatan seksual. Kemudian berlanjut pada hukum pidana di Korea Utara pasca kemerdekaan. Korea Utara mengembangkan sistem hukum pidananya sendiri yang sangat berbeda dari Korea Selatan. Dengan dasar ideologi Juche yang diajarkan oleh Kim Il-sung, hukum pidana di Korea Utara sangat ketat dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga kontrol pemerintahan atas masyarakat. Karakteristik utama hukum pidana di Korea Utara pasca kemerdekaan diantaranya yaitu Penal Code of DPRK. Hukum pidana di Korea Utara diatur dalam Penal Code of the Democratic People's Republics of Korea yang mencerminkan ideologi Juche. Kemudian, adanya kontrol sosial. Hukum pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial dengan hukuman berat termasuk hukuman mati bagi pelanggaran politik. Karakteristik lainnya yaitu pengaruh ideologi. Sistem hukum pidana sangat dipengaruhi oleh ideologi negara dan dirancang untuk melindungi kepentingan negara dan pemimpin. Kemudian mari kita lihat perbandingan hukum pidana Korea Selatan dan Korea Utara. Yang pertama ada di hak asasi manusia. Korea Selatan lebih berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, sementara Korea Utara menggunakan hukum pidana untuk mengontrol populasi dan mempertahankan kekuasaan politik. Berikutnya, hukuman mati. Perbandingannya ialah Korea Selatan telah mengurangi penggunaan hukuman mati secara signifikan, sedangkan Korea Utara masih sering menggunakan hukuman mati sebagai alat penegakan hukum. Perbandingan selanjutnya yaitu pengaruh asing. Hukum pidana Korea Selatan dipengaruhi oleh hukum barat, terutama Amerika Serikat. Sementara hukum pidana Korea Utara dipengaruhi oleh ideologi komunis dan prinsip-prinsip Juche.
Dengan ini, perkembangan hukum pidana di Korea dari era dinasti Joseon hingga era modern menunjukkan transformasi yang signifikan dari sistem hukum yang berfokus untuk memperlihatkan bagaimana hukum pidana dapat berkembang dengan sangat berbeda dalam konteks politik dan ideologi yang berbeda. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPA loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum termasuk hukum pidana. 7 KUHP itu antara lain, 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.